Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Kau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di hari Minggu ini, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sekali lagi dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 705 ayat 1
dan 2. BN 705 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di hari Minggu ini, diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Banyak sedih mengenai
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Horas, Amang, dan Inang sekalian, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis, dan topik bagi kita adalah Allah menjawab setiap pergumulan. Persembahan. Pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 3 amplop. Amplop yang pertama, warna abu, adalah untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat. Kemudian untuk yang berwarna orange, untuk dana sosial bagi keluarga koster kita, Amang Hasitumorang. Dan yang amplop putih untuk keperluan program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Dan pada hari Minggu 23 Oktober juga, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan Kantor Pusat, 1 amplop khusus menunjang program PGI dan PGIW. Amang dan Inang, kami majelis mohon maaf kalau sedianya kita biasa 1 kali persembahan, tapi karena memang ada keperluan yang mendesak dan kita akan mengadakannya dalam 3 dan 2 amplop. Untuk itu kami mohon pengertian dari jemaat semuanya. Nomor 5, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 di ibadah pukul 11, gereja kita akan melayankan Sakramen Baptisan Kudus untuk 1 orang anak perempuan, anak dari keluarga Dr. Richard Tobing dan Ibu Boru Sirait, sektor 12 RAAP, dan 2 orang anak perempuan dan anak laki-laki dari keluarga Hamarbun Boru Simbolon, jemaat sektor 11 Sarijadi. Berita duka cita jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di Bandung telah meninggal dunia Bapak Herbin Manaris Situmorang, tutup usia 60 tahun 10 bulan, lahir 16 Desember 1961. Keluarga yang ditinggalkan, istri Nyonya R. Situmorang Boruhutapea, alamat Jalan Sumedang nomor 2, jemaat sektor 12 RAAP, dan telah dimakamkan pada hari Senin 9 Oktober 2022 di TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kemudian lanjutannya adalah ibadah penghiburan untuk keluarga koster gereja kita, Amang Hasitumorang, untuk keluarga yang berduka, Inang Situmorang Boruhutapea dan anak-anak, akan dilayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga R. Situmorang Boruhutapea atas meninggalnya Bapak Hasitumorang beberapa waktu yang lalu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 setelah ibadah pukul 11. Diundang semua kita jemaat untuk mengikuti ibadah penghiburan tersebut. Nomor 15, Sinode Godang. Sinode Godang HKBP tentang aturan peraturan HKBP 2002, amandemen keempat dan pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dengan tema Marsi Urupan Mahamu Mamorsan Akana Dokdoki, Ima Dalan Mengaradoti Patik Ni Kristus, dilaksanakan di Parsamean Seminarium Sipaholon Tarutung
hari Senin sampai Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022. Yang mengikuti sinode tersebut Pendeta Resort kita, Pendeta Burhan Sianturi sebagai utusan distrik 18 Jabar Tengdie. Nomor 16, Pesta Huria. Amang dan Inang kita akan mengadakan Pesta Huria atau Gotilon yang akan dilaksanakan tanggal 6 November 2022 dengan tema yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Keluaran 34 ayat 26. Dan yang menjadi panitia Pesta Huria tahun 2022 ini adalah dari seksi Amang dan Inang. Di sini juga tercatat ada tertulis tentang kegiatan Pesta Huria berupa perlombaan, bisa Amang dan Inang baca. Kami juga majelis mengajak Amang dan Inang untuk ikut memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan bagi kebutuhan gereja kita melalui Pesta Gotilon. Boleh disampaikan kepada Sintua daerah atau kepada panitia. Nomor 17, sehubungan dengan sudah memasuki bulan Oktober, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunnya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria. Kemudian berita keuangan. Selama seminggu kemarin masuk ke gereja kita, itu untuk Huria sebesar Rp30.362.750, untuk pembangunan Rp1.305.000, untuk kantor pusat sebesar Rp2.722.250, dan lain-lain Rp8.839.000. Amang Inang kami juga akan melaporkan di sini di halaman terakhir adalah donasi dari Pesta Huria yang masuk sampai hari Jumat kemarin atau Sabtu. Di sini tidak ada totalnya. Saya akan bacakan berita dari panitia bahwa total yang sudah masuk daftar penerimaan Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2022 sebesar Rp46.300.000. Mari Amang dan Inang kita ikut serta untuk memberikan persembahan kita di acara Pesta Gotilon. Mau lihat ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan mengantar kami, mengundang kami untuk beribadah di gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin memuji Tuhan melalui puji-pujian. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan dan para petugas juga untuk boleh melakukan ibadahnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bahwa pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati tim kesehatan, terutama berkati rakyat Indonesia untuk mau selalu taat dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami boleh bersama-sama ya Tuhan dengan pemerintah kami melakukan yang baik, melakukan yang benar ya Tuhan. Sehingga kami semua dapat boleh selamat dan tidak ada yang terkena ya Tuhan bencana atau apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gempa di Tapanuli Utara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan hati jemaat kami yang boleh ikut mendonasikan sebagian dari yang dikumpulkan melalui gereja HKBP Bandung Reformanda. Berkati jemaat kami dengan berkat yang daripada Tuhan, sehingga melalui jemaat HKBP Bandung Reformanda, gereja Tuhan boleh dipermuliakan. Dan biarlah pekerjaan mereka juga ya Tuhan, jemaat kami boleh Engkau berkati, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit pada minggu ini. Untuk hamba Tuhan, untuk Sintua ESM Silayan, untuk Amang SR Sibarani, untuk Inang Panjaitan Boru Nadeak, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Nyonya Sitorus Boru Tambun, untuk Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Sintua P Pangaribuan, untuk Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Amang M Simbolon, untuk Inang Simbolon Boru Pasaribu, untuk Inang Manulang Boru Tambunan, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon,
untuk Amang Manulang, untuk Inang Sinaga Boru Nababan, untuk Amang Sintua KM Panggabean, untuk Inang Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Siregar Boru Aritonang, untuk Nyonya Rotua Margaret Marbun Boru Purba, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, untuk Amang WHS Tampu Bolon, untuk Ito David Tampu Bolon, untuk hambamu juga Amang Sintua RT Panggabean, untuk Nyonya R Sinaga Boru Siburian, dan Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau selalu memberkati mereka, dan kami juga bersyukur di antara jemaat kami pada saat ini juga ada yang ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Tetaplah ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, mau menaruhkan harapan bagi mereka bahwa Tuhan akan menggenapi janji Tuhan untuk menjadikan keturunan bagi anak-anak Tuhan yang merindukannya. Kami juga mau berdoa untuk anak kami, Timothy Simbolon. Terima kasih Tuhan buat Timothy yang semakin hari semakin bisa lancar berkomunikasi. Terima kasih untuk keluarganya yang mendukung dia untuk mendapatkan progres yang baik ya Tuhan, supaya anak kami Timothy Simbolon semakin lagi ya Tuhan boleh mendapatkan kelancaran dalam berkomunikasinya. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang belum mendapatkan teman hidup dan juga belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati mereka, berkati ya Tuhan apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka harapkan, kami taruhkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab semua doa-doa kami. Kami juga mau bersyukur untuk jemaat Tuhan, untuk pekerjaan yang telah mereka terima. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini juga banyak sekali ya Tuhan jemaat Tuhan yang mungkin di dalam kondisi sekarang banyak pekerjaan yang susah didapatkan. Tapi kami bersyukur di antara beberapa jemaat kami juga boleh mempertahankan pekerjaannya, semuanya karena berkat Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah minggu persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Tuhan Yesus berkati para halado HKBP Lembang dan Sumedang. Biarlah Tuhan yang pakai mereka untuk menjangkau jemaat-jemaat di Lembang dan di Sumedang. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan juga. Oleh karenanya Tuhan, berkatilah Amang Pendeta yang akan membawakan firman, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 772 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dengan YouTube HKBP, kami sapa juga selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari kitab Nehemia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Tuhan kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembali kepada mereka hari ini juga. Ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya.
demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah seperti ini, memang sakit dijajah oleh orang lain, tetapi jauh lebih sakit jika dijajah oleh saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita lihat dalam realita yang dihadapi oleh bangsa Yahudi ketika mereka sekembalinya dari tanah Babel, dari tanah pembuangan mereka. Jadi bagaimana yang tinggal, bagaimana juga mereka yang sudah mapan, bagaimana pemerintah, kaum elit pada ketika itu memberikan sesuatu yang tidak terbaik bagi sesama saudaranya, sebangsanya pada saat itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ada kejanggalan, dan juga kita lihat bagaimana antara yang miskin dan yang kaya sangat menyolok Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya juga kita lihat tangisan yang hebat dan rasa sakit yang hebat yang mereka alami. Dikala itulah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nehemia dengan tangisan yang tidak biasa yang telah dia dengar, bagaimana jeritan para ibu-ibu yang menangis, ketika juga bagaimana anak-anak harus menjadi budak sesama mereka dan diperjualbelikan dengan kehidupan mereka. Itulah suatu keterpanggilan bagi Nehemia sebagai bupati pada ketika itu. Dia melihat bagaimana makanan, bagaimana juga dengan sawah ladang mereka yang digadaikan untuk juga kepada pemerintah, dan juga bagaimana riba uang atau bunga yang mereka lihat menghempit kehidupan bangsa itu, dan bagaimana mengeksploitasi kehidupan secara makanan, secara tenaga, maupun menindas, menghisap darah mereka, merusak tatanan kehidupan mereka, keegoisan, ketidakpedulian. Itulah kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel ketika sepulangnya dari pembuangan Babel. Bapak Ibu Saudara, banyak yang memanfaatkan orang lain. Bagaimana orang yang gagah, bagaimana kaum elit, bagaimana pemerintah ketika itu membuat suatu ketidakberdayaan kepada orang-orang yang miskin. Melihat bagaimana orang-orang menderita, bagaimana mereka memprioritaskan keserakahan dan juga kejahatan, baik itu dosa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang termarginal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berada. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang kita lihat bagaimana kehidupan keterpurukan bangsa itu setelah kembalinya dari Babel. Disitulah Bapak Ibu seorang pemimpin bupati kala itu Nehemia sendiri dengan sikap yang marah, bagaimana penjajahan, bagaimana hisap menghisap, bagaimana dikala Nehemia mau membangun tembok di Yerusalem, tetapi dikala itu juga terjadi di mana keterpurukan ekonomi, di mana penjajahan antara sedaging Bapak Ibu, antara sebangsa, antara kakak beradik, namar haha maranggi. Itu tadi istilah bagaimana memang sakit dijajah orang lain.
tetapi jauh lebih sakit jika dijajah saudara sendiri. Jadi tidak ada yang menolong, tidak ada yang melindungi. Bagaimana saudara sendiri ketika menghadapi keterhempitan Bapak Ibu, mungkin kitalah sebagai saudara hitamara songon namarhamaranggi di bagasan keluarga tersebut mau menolong yang lain, mau menolong saudara kita. Tetapi juga sebagai orang Batak bisa mah kita juga menjadi perongrong bagi saudara kita sendiri. Banyak terjadi karena selisih paham. Mungkin banyak terjadi karena sesuatu nilai harta, sawah, alani parbalohan, karena warisan. Kita juga tuding menuding. Bahkan sampai juga banyak orang Batak sampai ke tingkat pengadilan, sampai keegoisan masing-masing siapa lebih kuat. Artinya kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu, mereka dalam kesakitan mereka oleh saudara mereka sendiri sudah double Bapak Ibu. Anggina, mabain, keterpurukan, membuat suatu keluhan yang keras, dan juga para sama istri mereka orang Yahudi. Bisa juga ini kita katakan pagar makan tanaman penguasa kaum elit. Bagaimana mereka membuat sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini kalau kita terjemahkan kepada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana kita dalam kenyataan, bagaimana kita introspeksi diri atas pergumulan ketika dihadapi bangsa Yahudi, orang Israel. Bagaimana ketika diperhadapkan dengan kita Bapak Ibu, apakah di dalam setiap pergumulan yang dihadapi kita masing-masing, bagaimana kita Bapak Ibu dalam hal mengeluh. Kita lihat bagaimana mereka mengeluh, mereka menangis, mereka sakit, mereka juga dengan hamba belian anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka juga diperjualbelikan menjadi budak gabihatuban di tengah-tengah bangsa sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan bagaimana ketika bangsa kita dijajah masa oleh Jepang di Nanda Juluate. Jadi itu sejarah yang kita dengar bagaimana ketika kita dijajah. Kalau Belanda masih lumayan, tetapi ketika Jepang, bagaimana bangsa Indonesia dengan begitu keterpurukannya, dengan begitu putri-putri orang-orang Batak juga mereka sekonyong-konyong diperhambakan dengan begitu sadis Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya bagaimana pergumulan di setiap bangsa kita saat ini. Apakah pergumulan itu yang kita hadapi? Apakah masih ada orang yang percaya? Atau masih adakah pemimpin di setiap pergumulan bangsa ini yang kita hadapi? Ada masihkah Bapak Ibu jawaban bagi orang-orang yang termarginal, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengangkat harkat martabat mereka ketika mengalami suatu keterpurukan dalam kehidupan mereka? Apakah ada janji, harapan Bapak Ibu pada mereka pada saat ini? Disinilah kita sebagai umat, sebagai orang-orang Kristen, bagaimana introspeksi diri, tidak menjajah bangsa sendiri, tidak memperlakukan keterpurukan, kebimbangan atas kehidupan dari sekitar kita, orang-orang yang termarginal. Bapak Ibu, bagaimana dengan pemerintahan Bapak Jokowi juga? Kita lihat banyak juga yang mengolok-olok, yang begitu banyak pembangunan di bangsa dan negara kita sampai ke Bonapasogit kita, tetapi masih banyak yang mencela, masih banyak yang mencerca, yang maunya yang bagaimana bangsa ini, yang maunya yang bagaimana pemimpin
yang seharusnya memberikan pertanggungjawaban, memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada bangsa ini. Itulah yang kita lihat Bapak Ibu Saudara atas kebenaran yang dilakukan oleh Nehemia sendiri, di mana kebenaran diperkosa oleh saudara-saudara mereka sendiri dengan menghantam dalam kehidupan mereka. Disinilah saudara-saudara bagaimana dikatakan tadi dengan peran dari Nehemia sendiri supaya mereka melihat bagaimana sesama saudara mereka sedaging, bagaimana sesama bangsa melihat keterpurukan itu, apakah diteruskan, apakah mereka membuat riba atau membuat pajak yang begitu tinggi kepada saudara mereka, sehingga saudara mereka harus menggadaikan sawahnya, menggadaikan rumahnya oleh keterhempitan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Disinilah Bapak Ibu Saudara bagaimana peran dari Nehemia sendiri supaya menghapuskan utang itu, supaya kebutuhan yang mendasar mereka kembalikan mereka, supaya mereka juga para imam, para kaum elit dan pemerintah, dia mengumpulkan supaya mereka berjanji untuk menyelesaikan, menghapuskan segala hutang itu. Mereka mau dikumpulkan supaya berkomitmen, ada statement of faith bagi mereka menepati janji dengan lipatan baju. Harus semua mereka menepati janji sebagai wujud mereka dalam iman percaya kepada Allah, sebagai wujud integritas mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari dengan janji itu mereka mau membuat sesuatu yang indah sesama saudara, sesama sebangsa, setanah air mereka, sehingga nama Tuhan dipuji-puji oleh mereka dan mendapatkan suatu kehidupan yang begitu indah. Amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sesuatu yang mau dengan kebenaran, dengan komitmen yang sungguh. Bapak Ibu, seorang sosok Nehemia, apakah banyak dan akan terjadikah sosok-sosok Nehemia masa kini, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana Nehemia pemimpin yang luar biasa, dia tegas dengan kepemimpinan yang begitu kita lihat reputasi dan kebijaksanaan dia dan integritas sebagai pemimpin yang tegas. Dia mampukan turun tangan melihat keberadaan itu. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang dapat memberikan suatu solusi bagi bangsanya sendiri. Demikian juga kita Bapak Ibu, mari kita sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, dalam sebuah perusahaan ataupun pekerjaan kita, atau di instansi pekerjaan kita, mari kita meniru imitatio dari Nehemia sendiri yang luar biasa, yang tegas dengan keputusan, dengan bijaksana, dengan integritas yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga yang kita harapkan di dalam sebuah pemerintahan, di dalam sebuah pelayanan gereja juga, supaya melihat bagaimana orang-orang yang termarginal, orang-orang yang kita katakan miskin, bagaimana kita sebagai pemerintah, bagaimana pula dengan pelayanan gereja memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Begitu juga bagaimana ketika kita nanti bangsa kita dengan persiapan
dianalis ekonom, para ahli, bagaimana kita diingatkan kita akan bisa nanti menghadapi resesi global tahun yang akan datang. Mungkin kesulitan global terkait dengan kebutuhan, dengan harga-harga yang sangat tinggi. Bagaimana dengan virus pandemi COVID-19, apakah sudah selesai Bapak Ibu Saudara? Karena itu mari kita dimerdekakan dengan suara nabiah kebenaran kita masing-masing, pemerintah, kepala keluarga, dan juga sebagai gereja. Mari kita ketika mengalami suatu keterpurukan, mengalami sakit penyakit, mengalami suatu pergumulan, mari kita sebagai Bapak, mari kita sebagai pendeta Parhalado, dan juga sebagai Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang menghadapi suatu pergumulan, penderitaan. Kiranya lewat firman Allah yang kita diperdengarkan, Allah menjawab setiap pergumulan umatnya di Sarihon, di Batado, Ganup, Namarukil, lewat kita sebagai manusia, lewat kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang berintegritas. Bapak Ibu, itulah yang diharapkan oleh Tuhan pada kita pada minggu hari ini, menjadi sosok Nehemia masa kini kita, Bapak Ibu, yang mampu menjawab setiap pergumulan kita masing-masing, juga setiap pergumulan bangsa ini, setiap pergumulan yang dihadapi oleh para saudara kita, dapat memberikan jawaban, solusi, karena kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan kita mampukan menjawabnya dan memberikan solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Bagaimana ketika mengalami pergumulan yang hebat, Tuhan memelihara, Tuhan akan menjawab ketika kami mau. Ketika kami sebagai pemimpin, sebagai bapak, kepala keluarga, sebagai ibu di dalam rumah tangga, sebagai anak, kami Tuhan dapat memberikan solusi yang terbaik, jawaban kepada kami setiap orang yang bergumul seperti bangsa Israel, yang bergumul, yang menderita. Ketika itu Tuhan menjawab dengan suara nabiah kebenaran dari Nehemia sendiri, supaya bangsa itu di dalam keterpurukannya, di dalam kelemahan oleh kaum elit dan pemerintah yang memporak-porandakan kehidupan secara kebutuhan, secara rumah, secara ekonomi, secara anak-anak, laki-laki dan perempuan, mereka dipertaruhkan dengan sebagai budak. Tetapi Tuhan mengangkat kebenaran itu lewat Nabi Nehemia, supaya kembali utang dihapuskan, supaya kembali direstorasi, dibangun kembali Yerusalem dalam keterpurukan mereka, dikala mereka sudah tiba di Yerusalem, ketika mereka sudah selesainya terbuang dari Babel. Ketika itu Tuhan, Engkau angkat Nehemia menjadi pemimpin yang tangguh, dengan suara kebenaran, dengan integritas yang kuat, untuk mengembalikan jati diri bangsanya sendiri dan menyadarkan saudara-saudara sendiri. Demikian juga Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya, Engkau mampukan Tuhan menjadi sosok Nehemia pada masa kini. Pemerintah yang mampu Tuhan melihat keberadaan bangsa ini di dalam kehidupan kemakmuran, kesejahteraan. Sebagai pemimpin mereka Tuhan, mereka pertaruhkan sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang berintegritas, yang memampukan Tuhan supaya mereka berlaku adil, berlaku sama untuk bangsa dan negara kami. Demikian halnya juga untuk gereja, para pemimpin gereja, dan juga sebagai umat Tuhan dimampukan menjadi bapak, ibu, saudara yang berintegritas, yang dimampukan oleh Tuhan memberikan solusi
ketika menghadapi saudaranya di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, Engkau mampukan kami Tuhan dalam kebersamaan kami mengangkat harkat martabat mereka, bukan menjatuhkan harga diri mereka. Mampukan kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan menjadi sosok Nehemia masa kini yang mampu menyuarakan suara nabiah dan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan para jemaat-Mu, Engkau berkati Tuhan di setiap pergumulan mereka. Engkau berikan Tuhan solusi, memberikan jawaban lewat iman mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, Yesus sebagai tabib yang agung, Engkau menjamah mereka Tuhan, supaya dengan penjamahan Tuhan, dengan obat yang mereka asup Tuhan, menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang ada di HKBP Bandung Reformanda. Demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berikan yang terbaik dalam segala aktivitas mereka. Engkau berkati Tuhan menjadi saluran berkat-berkat yang dari Tuhan. Ilah kami Tuhan, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami Tuhan dilayakkan menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.